bisa dibilang mengulas kembali materi mata kuliah etika PR. So, saya berharap video ini bermanfaat untuk siapapun yang akhirnya memutuskan untuk menonton video ini. Oke, simak penjelasannya. Kita akan membahas seputaran public relations, seputar etika public relations. Tapi sebelum membahas tentang etika, kita harus tahu dulu apa itu public relations. Secara sederhana, public relations bisa diartikan sebagai profesi yang mana kerja mereka yaitu sebagai jembatan yang menghubungkan antara internal perusahaan atau organisasi dengan publik eksternal. Salah satu bagian yang cukup penting dalam kerja-kerja PR yaitu etika PR. Sejauh pemahaman saya, etika PR adalah nilai atau tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat seberapa baik atau seberapa buruk tindakan yang bisa dilakukan oleh seorang PR, atau bisa dibilang sebagai batasan berperilaku untuk seorang pekerja PR. Selanjutnya, menyambung dari penjelasan barusan, menurut saya manfaat yang saya dapat, yang saya peroleh setelah mempelajari etika PR, yang pasti saya mengetahui dengan lebih jelas, saya bisa lebih paham terkait bagaimana kelak ketika saya menjadi seorang pekerja public relations, saya tahu sejauh mana batasan untuk bertingkah laku, sejauh apa saya bisa bertindak sebagai seorang PR. Oke, selanjutnya masih ada kaitannya dengan keberhasilan PR. Sebenarnya salah satu faktor lainnya yang mendukung keberhasilan kerja seorang PR adalah memperhatikan etika PR itu sendiri, terkhususnya dalam kerja-kerja di perusahaan atau instansi pemerintahan sebagai lembaga yang bisa dibilang lebih besar. Kenapa etika PR penting atau perlu diperhatikan dalam kerja-kerja PR dalam instansi atau lembaga pemerintahan yang lebih besar dan lebih resmi? Salah satu alasan kuatnya yaitu untuk mendapatkan kepercayaan publik. Karena memang kepercayaan publik ini menjadi salah satu poin paling penting dalam kerja-kerja PR, karena mengingat kerja PR ini menghubungkan antara publik internal dan eksternal, sehingga sangat penting untuk bisa menggait kepercayaan dari publik. Selain untuk menggait kepercayaan publik, faktor lainnya kenapa perlu ada etika, perlu diperhatikan etika PR dalam kerja-kerja di perusahaan maupun di instansi pemerintahan, salah satunya juga mencegah konflik dan juga setelah berhasil menggait kepercayaan publik, selanjutnya yaitu bagaimana seorang PR memanfaatkan etika PR untuk membangun reputasi dari perusahaan maupun instansi pemerintahan. Selain itu, pentingnya etika PR dalam kerja-kerja para humas. Salah satunya juga untuk menghindari konsekuensi negatif, karena kita tahu di dalam melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan masyarakat luar dan juga publik internal di dalam perusahaan atau di dalam lembaga pemerintahan, itu sangat rentan untuk bisa dibilang terkena krisis, karena publik internal dengan kepentingan mereka sendiri dan juga publik eksternal dengan berbagai harapan mereka terkait perusahaan atau instansi, sehingga di sini ketika PR bisa memperhatikan etika kerja mereka bisa memaksimalkan kerja mereka dan meminimalisir dampak negatif. Oke, dari tadi kita sudah membahas cukup banyak terkait etika PR. Ada satu hal yang kita lupakan, yaitu prinsip kerja PR. Kalau etika PR tadi banyak bicara soal nilai, soal tolak ukur, prinsip kerja PR di sini menurut saya sederhananya adalah pedoman atau aturan yang harus dilakukan dan wajib dipatuhi oleh seorang pekerja PR untuk mencapai tujuan komunikasi efektif atau tujuan dari kerja PR itu sendiri. Salah satu contoh sederhana yang bisa menggambarkan kaitan antara etika PR dan prinsip kerja PR, misalnya ketika seorang praktisi PR menghadapi konflik kepentingan antara
publik internal dan publik eksternal. Di sini etika PR memainkan peran di mana seorang PR harus tetap memperhatikan kepentingan publik dan harus tetap adil dan mampu berkomunikasi secara transparan. Sedangkan prinsip kerja PR terkait dengan kepentingan publik tadi dapat membuat seorang praktisi PR memastikan bahwa yang diuntungkan bukan hanya kliennya tapi juga khalayak luas, dalam hal ini publik eksternal. Oke teman-teman, sekian video edisi belajar bersama kali ini. Sampai jumpa dalam materi-materi membosankan selanjutnya.